Selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Selamat Masih siang. semangat ya, meskipun sudah siang. Coba biar semangat kita yel dulu ketika saya bilang spentu. Apa ya biasanya kalau siswa bilang spentu? Hebat. Oke, iya. Kita mulai ya. Spentu hebat. Spentu hebat. Spentu hebat. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya akan memaparkan mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sekaligus sebagai pemenuhan tugas dalam program pendidikan guru penggerak. Perkenalkan saya Soimatul Aliyah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Tegal. Beberapa yang akan saya sampaikan terkait dengan konsep inti budaya positif. Yang pertama mengenai pembelajaran paradigma baru, kemudian yang kedua mengenai disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh tentang keyakinan kelas, dan yang kedelapan mengenai segitiga restitusi. Mungkin bagi Bapak Ibu guru itu ada beberapa yang mungkin memahami dari 8 poin ini ya. Sebelum masuk lebih lanjut, kira-kira menurut Bapak Ibu yang dimaksud tentang budaya positif dalam pikiran Bapak Ibu itu seperti apa? Budaya positif yang akan kita sampaikan mungkin dalam pemikiran sebelumnya atau pengetahuan Bapak Ibu sebelum ini itu tentang budaya positif itu seperti apa nih Bapak Ibu? Monggo bisa tunjuk jari. Budaya positif nih, monggo Pak. Pembiasaan untuk dapat membentuk karakter siswa. Bagus sekali. Ada lagi tanggapan dari yang lain, monggo. Budaya positif menurut Bapak Ibu seperti apa ya? Oke, silakan Bu Dian, monggo. Melakukan hal-hal yang baik, ya bagus sekali. Jadi terkait dengan budaya positif ini semuanya nanti akan kita sampaikan satu persatu agar kita memiliki pemahaman yang sama, persamaan persepsi mengenai bagaimana kita bisa mengaplikasikan budaya positif tidak hanya untuk diri kita sendiri, namun juga kita bisa mengaplikasinya kepada murid. Itu yang terpenting. Kita masuk ke yang pertama Bapak Ibu mengenai pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu mungkin sebelumnya pernah dengar istilah mengenai pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Mungkin ada yang bisa membantu mungkin pengetahuan sebelumnya Bapak Ibu yang tentang pembelajaran yang berpusat pada guru itu yang seperti apa monggo. Iya, silakan Bu Zartika. Untuk pembelajaran yang berpusat pada guru itu kayak metodenya itu lebih banyak ceramah, jadi lebih banyak guru yang menyampaikan materi. Sedangkan untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu peserta didik bisa lebih aktif, jadi guru hanya sebagai fasilitator. Luar biasa pengembangannya. Plus untuk Bu Zartika, betul sekali ya, sudah tepat. Jadi pembelajaran yang berpusat pada guru itu guru menjadi pusatnya, senternya. Jadi cenderung murid itu pasif ya. Guru biasanya menggunakan metode-metode klasikal, ceramah dan sebagainya. Itu sedangkan yang berpusat pada murid itu kita sebut sebagai paradigma baru. Nah, berpusat pada murid, kenapa berpusat pada murid? Karena murid itu memiliki keunikan tersendiri Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus menuntun. Jadi bukan mendikte atau menuntut tapi harus menuntun apa yang sudah ada dalam diri anak. Anak memiliki kodratnya, kodrat
alam dan kodrat zaman. Jadi kita sebagai pendidik itu sebaiknya itu tidak memaksakan, gitu. Jadi kita menuntun apa yang sudah ada, sudah dimiliki anak, potensi-potensi apa yang ada pada diri mereka kita gali, kita kembangkan. Nah, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi maksudnya bagaimana? Berdiferensiasi itu maksudnya menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kita memfasilitasi potensi-potensi yang ada di masing-masing anak. Kemudian sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita merujuk pada tujuan pendidikan nasional yang mengarahkan agar terbentuk karakter profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu masih ingat sekali ya mengenai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Monggo, apa sih yang 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila? Yang pertama monggo. Ya, gotong royong. Terus apa lagi? Bernalar kritis, betul. Kemudian apa lagi? Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Kemudian apa lagi? Beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Kemudian apa lagi? Masih satu lagi belum? Kreatif dan mandiri. Itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang harus kita sebagai guru itu terapkan sehingga murid itu nantinya memiliki karakter-karakter yang diinginkan. Nah, bagaimana murid itu bisa menjalankan itu semua? Ada beberapa hal yang terkait dengan ada beberapa hal tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu mungkin di kelas kan kita menemui banyak sekali siswa dengan berbagai latar belakang tadi, berdiferensiasi. Anak ada yang suka jalan-jalan ketika pembelajaran, kemudian ada yang ngantuk, ada yang suka ngobrol sendiri, itu macam-macam dari siswa. Kira-kira ketika Bapak Ibu berada di kelas kemudian menemui murid-murid yang seperti itu, apa yang dilakukan? Biasanya apa yang akan dilakukan ketika kita menjumpai anak-anak yang mungkin ngantukan atau mungkin ketika diajar malah lari-lari sendiri, sibuk sendiri, ngobrol gitu, gimana? Dimarahin gitu? Dimarahin terus diapain Bapak Ibu? Gimana? Diingatkan. Kira-kira responnya bagaimana ketika dimarahin, diingatkan itu bagaimana? Sadar pada saat itu saja. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Hanya sesaat saja. Kenapa? Apa yang mempengaruhinya? Iya, kenapa? Hanya takut ya. Berarti apa yang mempengaruhinya? Kira-kira apa? Iya, itu dari luar, karena dari gurunya itu dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Itu yang sering kita lakukan. Kenapa terjadi pelanggaran lagi, dan pelanggaran lagi? Karena mereka hanya melakukan perbaikan itu di saat itu karena takut tadi ya, kemudian karena tidak nyaman, kemudian karena nggak enak sama gurunya. Pada saat itu memang mereka sadar, mereka memperbaiki diri, tapi di lain waktu mereka akan mengulangnya Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Apakah kita bisa mengontrol murid? Kira-kira kita bisa nggak mengontrol murid? Yaitu tadi dengan menegur itu merupakan bagian dari mengontrol, tapi apakah bisa langgeng seperti itu? Akan bertahan lama? Ternyata kan tidak. Ternyata kita tidak bisa mengontrol meskipun menggunakan teguran, kemudian dimarahi dan sebagainya, itu tidak. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Kira-kira penguatan positifnya apa? Biasanya kita menggunakan istilah penguatan positif juga. Misalkan kita menyanjung anak. Nah, pinter atau apa itu. Apakah itu akan menjadikan mereka akan terus seperti itu, melakukan hal yang baik seperti itu? Belum tentu, iya. Kenapa? Apa yang membuat mereka tidak melakukan hal itu terus menerus? Pada saat itu terus akhirnya mereka juga akan
tergantung pada motif dari penguatan kita ya. Jadi kalau tidak dipuji, mereka tidak akan tergerak sendiri. Nah, kira-kira berarti itu dari faktor apa? Dari faktor eksternal. Berarti yang baik itu murid itu melakukan sesuatu dari apa? Dari dalam apa yang disebut sebagai motivasi intrinsik gitu. Itu yang terbaik ya. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu merubah karakter. Nah, biasanya kan kita nyindir-nyindir nih murid kita. Kamu gimana sih nggak mengerjakan, atau gimana sih kamu apa gimana? Nah, itu bentuk kritikan ya. Itu apakah bisa mengubah karakter? Jadi anak itu menjadi baik karakternya. Itu juga merupakan faktor eksternal Bapak Ibu, tidak akan mengubah karakter mereka dalam waktu yang panjang. Mungkin saat itu bisa, tapi nanti mereka akan berulang lagi di kemudian hari. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu di kelas, karena kita merasa lebih dewasa dari anak-anak atau dari murid, terus kemudian kita mempunyai kekuasaan untuk memaksa gitu kan. Ya kamu kalau tidak mengerjakan tugas, ya kamu begini. Nah, itu kan memaksa kan. Nah, apakah itu akan bertahan? Mereka akan mengikuti aturan kita. Mungkin mereka pada saat itu akan melakukannya, tapi apa yang terjadi berikutnya? Pelanggaran itu akan terulang kembali, entah di pelajaran kita atau di pelajaran yang lain. Sama halnya nih, misalkan nih, kepala sekolah tugasin kita, tugasin tugas nih. Nah, kira-kira motivasi Bapak Ibu gimana? Misalkan Bapak kepala sekolah itu, Bapak Ibu tolong berangkat jam 7.45. Apa yang motivasi Bapak Ibu untuk berangkat jam 7 kurang 4, jam 6.45 atau jam 7 kurang 15 menit? Kira-kira apa? Kira-kira selama ini motivasi Bapak Ibu berangkat gasing itu kenapa? Takut dimarahin, terus apa lagi? Nggak enak, terus apa lagi? Malu. Berarti kira-kira itu merupakan motivasi apa? Merupakan motivasi eksternal. Dan ketika kepala sekolah tidak ada, sedang DL, apa yang terjadi? Seenaknya. Berangkatnya bagaimana Bapak Ibu? Siang. Tetap, oh gitu, nggak ngaruh Ibu. Tetap. Nah, kira-kira apa yang seharusnya kita lakukan sebagai guru kira-kira? Ya kita ke diri kita masing-masing ya, maksudnya kepribadian kita juga budaya positif itu tidak hanya ke anak tapi dari kita juga. Nah, kira-kira dari hal yang kecil, misalnya dari keberangkatan itu, selama ini mungkin faktornya adalah faktor eksternal. Coba kita gali lagi nih, apa yang ya sekiranya yang bisa memotivasi diri sendiri untuk bisa tergerak seperti itu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Amanah, terus apa lagi? Kesadaran. Nah, itu tidak hanya jadi budaya positif itu tidak hanya untuk anak atau murid, tapi juga pribadi kita yang nanti akan menjadi teladan bagi peserta didik kita. Nah, ini beberapa perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut pendekatan stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama, tapi ternyata realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda Bapak Ibu. Semua orang melihat hal yang sama, ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia karena berbeda-beda. Setiap orang ketika disuguhi suatu masalah itu akan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Misalkan nih, kita menghadapi sebuah kasus anak terlambat. Kira-kira dari responnya Bu Rini nih, kira-kira melihat anak tersebut kira-kira gimana? Marah atau kasihan atau apa? Yang terlambat misalnya. Kasihan. Ya marah. Jadi kan itu dari satu kasus aja satu orang memiliki pandangan yang berbeda-beda, gitu. Tidak bisa kita satukan karena semua orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau
menurut teori stimulus respons. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kira-kira misalkan ada anak yang terlambat, mereka kira-kira memiliki latar belakang nggak? Iya, jadi kadang itu kita melupakan hal-hal seperti itu. Kita langsung mempunishment sesuatu tindakan yang salah. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, maksudnya misalkan kayak tadi kepala sekolah menyuruh kita untuk berangkat pagi. Ternyata kan tergantung kita ya kan, berangkat pagi mengikuti atau tidak, itu kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu kesepakatan Bapak Ibu, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau pemaksaan itu, kalau pada stimulus respon itu tata tertib itu akan menimbulkan pemaksaan ya, berupa aturan yang harus gitu. Nah, sedangkan pada teori kontrol itu adanya kolaborasi, dibentuk bersama melalui kesepakatan bersama atau konsensus. Nah, model berpikir menang kalah. Jadi misalkan guru yang kudu menang, murid kalah gitu. Ternyata yang terbaik adalah menggunakan model pikiran menang-menang. Kita tidak saling menjatuhkan, tapi cari win-win solusinya bagaimana. Gitu Bapak Ibu. Nah, disiplin positif. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sering yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri Bapak Ibu. Kita mulai dari diri kita sendiri sebelum kita mendisiplinkan peserta didik kita, yang memiliki motivasi internal dari dalam. Karena apa? Kalau motivasinya eksternal, kemudian eksternalnya itu tidak ada, maka yang terjadi adalah kita menjadi tidak disiplin lagi. Tapi kalau internal dari dalam diri kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Maka kita memerlukan pihak lain. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Nah, mungkin peserta didik mungkin yang belum tergali motivasi internal, ya mungkin tahapannya dari motivasi eksternal. Tapi kita juga menanamkan agar mereka bisa mencari motivasi internalnya dari dalam diri. Jadi tidak tergantung pada kita. Nanti pada saat kita tidak ada, mereka akan lepas gitu itu. Yang berikutnya, disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira nilai-nilai kebajikan universal yang Bapak Ibu tahu apa ya? Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Sopan, betul. Terus apa lagi? Nilai-nilai kebajikan yang universal, yang diakui semua. Kira-kira apa lagi selain sopan? Jujur, betul. Kemudian apa lagi? Tanggung jawab, gitu. Jadi banyak sekali Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Intinya itu mereka itu secara sadar mengakui kesalahan dan mereka akan memikirkan bagaimana solusi yang terbaik, bukan dari kita, bukan dari karena kesalahan itu mereka harus melakukan ini. Nah, kalau seperti itu yang terjadi hanya saat itu. Tapi kalau mereka punya kesadaran, ya saya salah, sebaiknya saya harus seperti apa, itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal.
Nah, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada beberapa sumber, saya ambil hanya 3. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Menurut IPE Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Kemudian dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation itu ada kepemimpinan, keadilan, toleransi, dan sebagainya. Semuanya adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan pada diri peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu, apa sih yang mendasari peserta didik kita kadang melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran? Ternyata sejatinya manusia itu ketika melakukan tindakan itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi tidak serta-merta mereka itu salah sepenuhnya. Kadang kita melupakan hal itu Bapak Ibu. Kita cuma melihat hasilnya, mereka terlambat. Padahal latar belakang apa sih yang membuat mereka terlambat? Nah, dari situ kita bisa belajar, oh ternyata ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Contoh seperti ini Bapak Ibu, misalkan kita melihat di dalam kelas, kemudian ada siswa kita atau murid kita yang ngantuk, tidur-tiduran, males-malesan. Kira-kira apa yang dalam pikiran Bapak Ibu? Anak itu kenapa ya? Kira-kira kenapa? Ditanya, kira-kira apa yang kemungkinan yang terjadi apa? Sakit, tidurnya kemalaman, belum sarapan, jadi lemes, akhirnya ngantuk. Itu juga bisa. Jadi jangan langsung kita menjelaskan anak itu, oh anak itu tidak baik. Tidak, karena mereka memiliki alasan tersendiri. Nah, beberapa kebutuhan dasar manusia termasuk diri kita sendiri ya. Mungkin kita misalkan kita suatu saat melakukan pelanggaran itu pun karena ini kebutuhan dasar manusia, kebutuhannya tidak terpenuhi. Itu contoh ada kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup kira-kira meliputi apa? Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup kira-kira meliputi apa saja? Makan, terus pakaian, kemudian ya kalau siswa buku, terus rumah mungkin ya. Kalau misalkan nih tadi anak yang ngantuk bisa juga karena semalam hujan, rumahnya bocor sehingga dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ini berarti kan ternyata kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi adalah rumah atau sandang pangan papannya yang belum terpenuhi, atau tadi belum makan. Nah, berarti kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi adalah kebutuhan hidup. Ada juga yang tentang kasih sayang. Kadang ada anak nih yang caper, Bu guru, sini, saya punya jepit rambut yang baru. Bu guru, ini kasih saya baru, sepatunya saya baru, Bu guru. Tuh kira-kira mereka apa? Mereka itu butuh perhatian. Mungkin di rumah bapak ibu orang tuanya sibuk, nggak bisa perhatikan. Ibu aku cantik ya, ibu aku. Jadi mereka butuh cuma sekedar diperhatikan, kemudian sekedar iya. Ini loh aku punya pensil baru loh. Kadang kita sebagai guru, apaan sih itu anak? Ya itu kebutuhan mereka pengen disanjung, diberi perhatian. Maka ketika mereka tidak mendapatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, mereka akan melakukan tindakan yang kurang atau menyimpang dari nilai-nilai kebajikan. Misalkan nih mereka yang kurang perhatian biasanya agak usil ke temennya, jahilin lah, apalah. Nah itu salah satu mungkin mereka mengalami
kebutuhan dasar, kasih sayang, dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kira-kira yang kebebasan apa Bapak Ibu? Kebutuhan untuk kebebasan. Nah, ini misalkan kita nih mengajar metodenya monoton itu terus, akhirnya membuat mereka bosan. Paling kalau Bu Ima yang masuk pelajaran mengerjakan LKS apa. Nah, itu jadi mereka udah jenuh gitu. Padahal mereka itu sebenarnya punya segala macam inovasi atau kreativitas, akhirnya terbelenggu dengan sistem yang ada. Nah, mereka butuh kebebasan berekspresi dan kebebasan yang lain. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ada beberapa pola belajar anak ya. Ada yang apa ya? Visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Itu berdasarkan kesenangan. Anak-anak yang suka melihat gambar, suka mengamati. Nah, kalau kita pembelajarannya itu auditory terus monoton, akhirnya anak-anak yang visual tidak terfasilitasi. Jadi kita perlu, dan kembali lagi ke yang tadi yang di awal, perlu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi agar kita bisa memfasilitasi semua kebutuhan dasar yang mungkin muncul, yang bisa ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi bisa menimbulkan sebuah pelanggaran atau menyimpang dari nilai-nilai kebajikan. Yang berikutnya adalah penguasaan. Kira-kira contohnya apa nih? Anak yang seperti apa nih? Butuh penguasaan. Kira-kira anak yang seperti apa? Kalau yang tadi kasih saya kan, guru-guru aku punya sepatu baru nih atau apa. Kalau penguasaan yang seperti apa? Anak yang suka tampil di depan. Saya guru, belum apa-apa. Saya guru mendominasi yang lain. Kamu terusin sebentar, sabar yang lain. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa mengontrol ya. Anak itu berarti memiliki kebutuhan dasar untuk penguasaan. Dia merasa harus aku nih, harus aku nih. Nah, jadi ada beberapa anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan gitu. Ada kan Bapak Ibu di kelas yang anaknya seperti itu mendominasi anak itu terus, nah itu jadi kita juga harus mengontrol untuk beberapa anak yang seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu coba ditebak nih, ada beberapa kasus. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan jadinya nggak seru. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang muncul dari pernyataan ini? Kebebasan, tadi kan ada kebebasan, penguasaan, kesenangan. Coba cek lagi ya ke belakang. Nah, ini kebutuhan dasarnya nih Bapak Ibu pilih kebutuhan dasar mana dari contoh studi kasusnya. Ini kebutuhan dasarnya ya. Yang pertama tentang bertahan hidup. Tadi sudah saya jelaskan contoh-contohnya: kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Sudah. Nah, ini contoh kasusnya. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Jadi anaknya suka nyanyi-nyanyi, lagi ngerjain sambil nyanyi apa gitu ya. Terus katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang anak ini inginkan? Kesenangan, betul sekali ya. Jadi kesenangan untuk apa? Dia ingin apa? Dia ingin bersenandung. Kemudian yang kedua, coba, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku kan pakai jepit rambut baru. Kasih sayang, butuh perhatian Bapak Ibu. Ini anak tipikal butuh perhatian nih. Nah, kemudian yang ketiga, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti apa ini? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kebebasan, bosan. Ya. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aku kan malu. Iya, penguasaan. Jadi ada rasa rasa malu. Dia pengen ini kok malah gambarnya tidak rapi, malah dilihat-liatin gitu.
Nah ini motivasi perilaku manusia. Ada beberapa motivasi yang memotivasi manusia melakukan suatu perbuatan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini yang sering kita lakukan nih. Motivasinya hanya ini. Nah ini motivasi yang bersifat eksternal. Nah sama seperti Bapak Ibu guru berangkat pagi itu cuma karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ditegur gitu kan. Nah itu diri kita pun seperti itu ternyata. Nah itu perlu dirubah nih Bapak Ibu. Budaya positif itu mulai dari diri kita, kemudian kita imbaskan ke lingkungan, ke seluruh warga sekolah. Kemudian ada juga yang motivasinya untuk mendapatkan imbalan. Kira-kira apa nih? Mengerjakan tugas cepat. Nah atau misalkan ini coba tolong Mas diambilkan spidol di TU, tapi nilainya ditambahin ya Bu, pernah mendengar itu dari anak-anak ya? Itu berarti motivasi mereka itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ya Bapak Ibu. Yang seperti itu ternyata masih bersifat eksternal. Jadi ya, atau misalkan nih Bapak Ibu sendiri mungkin secara tidak sadar gini, nanti pada saat penilaian hariannya dapat 100 tak kasih hadiah. Akhirnya menuju pemikiran siswa bahwa imbalan kan, ada imbalan. Ketika suatu saat kita mengadakan ulangan harian atau penilaian harian tidak ada hadiahnya, apa yang terjadi kira-kira? Semangatnya menurun, tidak ada motivasinya. Gitu. Jadi bukan hadiah itu buruk, bukan ya, tapi kita lihat konteksnya. Kita ingin membangun motivasi secara apa yang baik? Secara internal. Nah, bagaimana yang secara internal? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini berarti tumbuh dari dalam diri sendiri. Ada sebuah kesadaran yang menggerakkan secara hati. Mereka melakukan sesuatu, mereka mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Itu yang kita harapkan di Bapak Ibu. Budaya positif di sini bisa menumbuhkan motivasi secara internal. Maka ada pergeseran paradigma tentang tata tertib dan kesepakatan. Nah, sebenarnya kontennya hampir sama, cuma caranya berbeda. Kalau tata tertib itu lebih ke satu arah, dari sekolah, dari guru ke siswa. Tapi kalau kesepakatan kelas itu kita bentuk bersama. Dari siswa pun diajak, dirangkul. Kebersamaan itu yang akan mereka merasa memiliki aturan itu. Oh iya ya, kita kemarin bikin aturan itu bersama-sama. Mereka akan timbul kesadaran, oh iya, itu nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Jadi itu akan menumbuhkan nilai motivasi intrinsik dalam diri murid. Nah ini nih Bapak Ibu, ada beberapa istilah, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, murid tidak tahu, sifatnya hanya satu arah dan biasanya berbentuk fisik atau psikis. Contohnya gimana nih? Tidak ada aturan, jadi tiba-tiba saja misalkan Bapak Ibu sudah ada di kelas, sudah mengajar, sudah dalam proses KBM, sudah setengah jalan nih, tiba-tiba ada anak yang baru masuk. Nah, Bapak Ibu kemudian merasa emosi karena dari tadi pelajari baru masuk. Nah, kenapa kamu masuk? Iya Pak, saya terlambat. Biasanya anak akhirnya menundukkan. Terus nada bicaranya kira-kira gimana? Tinggi kan? Terus, ya dia kamu masuk pusat dulu. Nah, padahal tidak ada aturan seperti itu. Nah, coba tidak ada nunjuk sambil itu jadi dari nada suara sudah terlihat kalau itu hukuman. Tidak ada aturan, langsung tiba-tiba suruh push up atau suruh apa gitu. Jadi tidak terencana, tiba-tiba muncul karena kitanya lagi emosi langsung wah gitu. Itu sangat menyakitkan hati murid Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, konsekuensi. Bedanya apa dengan hukuman? Kalau konsekuensi itu sudah terencana, murid tahu nih secara tertulis dalam tata tertibnya sudah jelas. Ya, maksudnya misalkan atribut
pakaian saat upacara itu atribut lengkapnya ada topi, dasi. Nah, ketika mereka melanggar, mereka kan tahu nih, oh iya, saya nggak bawa topi, makanya saya dipisahkan dari barisan yang lain. Mereka tahu nih, oh iya, konsekuensinya berarti saya akan menerima sanksi. Nah itu, jadi bedanya hukuman sama konsekuensi. Konsekuensi itu lebih ke sanksi yang sudah ada dalam penjabaran tata tertib, biasa aturan, terus sanksi. Nah, sanksi itu adalah konsekuensi. Nah, dari dua ini pun tidak ini pola lama gitu Bapak Ibu, paradigma lama. Nah, yang sekarang yang sebaiknya adalah kita melakukan restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa karakter yang diharapkan? Adalah bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, ini ada beberapa terkait dengan hukuman. Nah, hukuman itu dampak bagi murid itu mereka akan marah Bapak Ibu. Mungkin pada saat itu tidak dinampakkan marahnya, tapi mungkin akan diluapkan di rumah. Atau setelah kita balik kanan dada gebrek kejer, ya kan? Luapan emosi karena tidak terima, karena dihukum secara tiba-tiba seperti tadi. Nah, kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Mungkin kita ngomongnya secara kasar, oblok. Nah, itu juga menyakiti hati murid itu. Ya, jadi apa ya? Walaupun itu tidak secara fisik, tapi itu mengena. Apa ya? Nah, itu jadi itu juga secara jadi itu melukai hati murid Bapak Ibu. Mungkin sekarang tidak, tapi akan terkena saatnya mereka jadi pejabat, ketemu kita, kayak bukai sih ngobrol-ngobrol ya aku kayak. Nah, jadi itu akan membekas dan berkesan terus sampai mereka terbawa terus sampai dewasa nih Bapak Ibu. Nah, kemudian hukuman itu dibuat oleh guru semena-mena, terserah gurunya gitu kan. Nah, itu akan dan menyakitkan. Nah, itu akan membentuk identitas yang gagal. Kadang anak yang misalkan kayak tadi diobrol-obrolin gitu kan, akhirnya oh iya saya itu memang benar-benar ya gitu. Akhirnya mereka merasa kayak minder, ya muncul sifat-sifat yang identitas gagal gitu. Nah, identitas sukses itu apa? Pilihan disiplinnya itu dari bentuk konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Nah, konsekuensi tadi kehilangan hak waktu jeda seorang diri. Nah, penahanan kemudian sudah diketahui dan masuk akal tadi ya, karena ada aturan, ada sanksi, ada konsekuensi yang harus mereka jalani ketika mereka melanggar aturan tertentu, dibuat oleh guru dan murid. Kemudian membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan yang restitusi ini lebih demokratis Bapak Ibu. Murid itu tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Karena apa tadi? Win-win solution. Kita tidak satu arah, kita tidak menang kalah, tapi semuanya kita cari win-win solutionnya. Gitu. Kemudian berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi kita berkolaborasi, kita berdiskusi dengan anak. Bagaimana yang sebaiknya, tidak solusi itu tidak dari kita, tapi kita bentuk bersama. Sehingga anak merasa memiliki solusi itu juga. Ketika anak memberikan solusi itu, otomatis mereka akan mengerjakannya dengan sepenuh hati, bukan karena keterpaksaan. Jadi tidak akan muncul rasa marah karena terpaksa. Kemudian dibuat oleh murid dan berupa menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas. Nah, ini nanti endingnya adalah keyakinan kelas yang nanti besok akan Bapak Ibu lakukan untuk kegiatan perwalian. Nah, kira-kira nih biar lebih memantau pemahaman Bapak Ibu terkait dengan tindakan guru, ini termasuk hukuman atau konsekuensi nih. Nih contoh kasus, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena karena mereka anak tersebut terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi?
Betul sekali, konsekuensi. Nah, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telah berhadir di sekolah. Hukuman, sepakat ya, kemudian kedua hukuman nih. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, kemudian yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Karena ini sifatnya kan tiba-tiba ada push up, suruh lari. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Ya, jadi Bapak Ibu sudah memahami kan apa yang dimaksud hukuman, yang mana contoh-contoh yang hukuman nih, mana yang konsekuensi. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya, jadi hati-hati dengan penerapan penghargaan di Bapak Ibu, karena ternyata penghargaan juga mempunyai efek samping. Ya mungkin yang sekarang selama ini kita pikir itu untuk memotivasi si Bu, iya betul, tapi ternyata ada efek sampingnya Bapak Ibu. Itu ternyata hanya motivasi eksternal, sedangkan kita akan di budaya positif kita akan menanamkan apa ya tadi ya, motivasi internal. Nah ini pengaruhnya apa nih terhadap tadi yang berupa penghargaan tadi? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya, itu ada penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu. Nah jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikannya tadi. Kalau kita tidak ngasih hadiah, akhirnya mereka tidak melakukan. Betul, ketergantungan. Kemarin ketika anak bilangnya gitu, Bu, ada hadiahnya lagi nggak? Hadiahnya apa nih? Kita ulangan dia dapat 100, dapat hadiah apa lagi nih? Atau misalkan bahkan mungkin tadinya kita hanya memberikan hadiah ketika nanti kalau kalian dapat 100 di ulangannya ibu, tak kasih hadiah. Ternyata akan berimbas pada kegiatan yang lain. Contoh nih, misalkan setelah itu kemudian bapak ibu menyuruh anak itu, tolong ambilkan spidol di TU. Nanti ditambah ya Bu, nilainya ya Bu. Nah akhirnya mereka akan tertanam seperti itu. Harus ada imbalan nih atas perbuatan yang mereka lakukan. Itu secara tidak langsung ternyata kita menanamkan hal-hal yang buruk atau menyimpan dari nilai-nilai kebajikan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Nah tadi ada syarat tertentu yang berlaku. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, akhirnya akan membebani diri kita sendiri, ya kan? Kita harus berarti minggu depan menyiapkan apa ya hadiah, apa ya, akhirnya kita repotkan sendiri Bapak Ibu, dan itu tidak baik juga untuk perkembangan karakter peserta didik. Kemudian penghargaan merusak hubungan, akan terjadi apa? Kompetisi yang tidak sehat, iri-irinan Bapak Ibu. Iya kan? Dari masing-masing anak itu, kamu dapat 2 permen dari ibu guru. Akhirnya mereka berkompetisi yang tidak sehat. Gimana caranya biar dapat 3 permen nih? Nah akhirnya mereka juga bisa melakukan hal-hal yang buruk, yang keluar dari nilai-nilai kebajikan. Ya, misalkan nih, kalau ulangannya 100 dapat hadiah, apa yang mereka lakukan kira-kira untuk mencapai itu? Siasat buruk kan? Nyontek lah, apalah, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan hadiah, penghargaan. Jadi sebenarnya bukan nilai itu yang akan kita tanamkan, tapi ternyata kita melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak sadari itu tertanam dalam diri anak, seperti itu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah tadi harusnya nilai 100 itu murni, karena tadi ternyata hasil nyontek. Nah itu diteskan lagi
zong gitu kan. Nah itu karena ada sebuah motivasi eksternal seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah ini juga termasuk. Jadi bukan berarti penghargaan itu sepenuhnya buruk, tidak Bapak Ibu. Tapi kita lihat dari sisi lainnya loh. Sisi lain efeknya, dampaknya. Dan yang bagus adalah motivasi dalam diri atau intrinsik. Nah ini ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Mungkin saya sendiri juga sering melakukannya nih, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah nih, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai teman, kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah sebagai penghukum yang tadi ya mungkin dimana ada tinggi, nunjuk-nunjuk, terus melotot, yang disampaikan kata-katanya juga kasar. Nah sebagai pembuat merasa bersalah gimana? Ya kita biasanya pelan, tapi menyakitkan. Ya, akhirnya kayak anak tuh, aku salah banget ya. Nah ini membuat perasaan, mungkin ngomongnya sih pelan, nggak sampai bentak-bentak, enggak, pelan banget, tapi muatannya tajam, langsung mengenai di hati gitu. Jadi itu juga membuat perasaan bersalah. Kalau pemantau itu lebih ke orangnya normatif sesuai dengan aturan, ya. Aturan pakaian dari Senin seperti ini, kamu pakaiannya tidak. Nah itu pemantau, jenis-jenis orang yang pemantau gitu. Kalau teman biasanya, ayolah mengerjakan PR atau mengerjakan tugas. Dia lebih humanis ya, lebih merangkul gitu. Tapi efeknya apa? Kadang kita terlalu akrab dengan anak, ya kan? Terus mereka jadi ya seperti teman dengan kita lah, seperti itu. Kemudian yang terbaik adalah di posisi manajer. Nanti untuk lebih memahami 5 posisi kontrol guru ada berapa? Nah ini studi kasusnya. Yang pertama studi kasus ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah ini yang sering kita jumpai, ini Bapak Ibu di lingkungan sekolah kita. Kalau yang pertama, yang sebelah kiri itu hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira berarti posisinya kita sebagai apa nih? Penghukum, betul. Kemudian yang sebelah kanan itu yang disampaikan adalah berapa kali sih Bapak mengingatkan kamu selalu saja melanggar. Kamu gimana sih? Udah diingatkan kemarin kan, Senin kemarin sudah diingatkan kan? Kalau Senin depan tuh ada upacara, kemarin sudah melanggar, ini melanggar lagi. Akhirnya anak itu akan merasa bersalah ya. Jadi kita lebih secara intonasi suara sih memang nggak kayak tadi bentak-bentak, tapi itu kan iya ya saya salah ada anak, tapi merasa bersalah. Anak tersebut akan merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya, nah kejadiannya masih sama. Nah tapi ada juga yang gini, kamu tahu kan aturan pakaian saat upacara bendera? Nah ini berarti sikap kontrol yang mana? Sebagai pemantau lebih ke aturan baku, ya kamu berarti nggak sesuai gitu kan. Nah nada ucapannya juga datar aja, biasa, tidak tinggi ataupun tidak rendah. Nah yang sebelah kanannya, kenapa tidak memakai atribut lengkap? Lain kali tidak boleh seperti itu ya. Ya sudah sana, kasihkan teman. Nah ini berarti posisi sebagai apa? Posisi kontrol sebagai teman. Nah kemudian yang terbaik adalah yang ini Bapak Ibu. Nah ketika kita menghadapi suatu kasus ya, kita sebaiknya itu mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Tidak harus kita sebagai manajer di suatu perusahaan, tapi kita manajer pada suatu lingkungan ya. Nah kira-kira apa yang dilakukan? Nah ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Anak itu ditanya dulu agar mereka tahu nggak sih kesalahannya, mereka tahu nggak? Nah, nanti kan mereka jawab, iya Bu, saya tahu kesalahan saya, apa kesalahannya? Nah nanti mereka menyebutkan, ya saya tidak menggunakan atribut lengkap. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ditawarkan solusinya, bukan kita langsung menghardik atau memberi solusi, tapi mereka ditawarkan agar mereka menjawab sendiri apa yang seharusnya mereka lakukan. Itu untuk membangkitkan motivasi apa nih Bapak Ibu? Motivasi intrinsik dari dalam. Jadi ketika motivasi itu muncul, mereka akan mengenali, oh iya saya salah,
dan saya harus melakukan ini. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang akan muncul? Nilai tanggung jawab gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa studi kasus. Nah, kita untuk lebih mendalami dan memahami. Ini kasus yang pertama, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu sih? Kira-kira posisi kontrol yang mana ini? Terlambat lagi. Yang mana Bapak Ibu? Yang apa? Ayo Bapak Ibu, tadi ada 5 posisi ya. 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai yang membuat merasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Kira-kira pada studi kasus yang pertama, nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu sih? Iya, membuat merasa bersalah. Nah, yang kedua, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa kamu ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Terus bedanya apa dengan yang pertama? Coba yang pertama, coba ditinjau ulang. Beda loh antara yang pertama dengan yang kedua. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, dan selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang tepat waktu? Kenapa? Pilihan posisi kontrolnya gak ada jernih. Pilihan posisi kontrolnya itu penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian tadi pemantau, teman, atau manajer. Kira-kira yang pertama yang mana? Tetap merasa bersalah? Terus bedanya saya yang kedua, apakah sama? Yang kedua janji. Nah, coba kalau itu teman, coba kita pantau lagi yang ketiga coba. Ya, yang ketiga. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji ke bapak kan? Kenapa sih terlambat lagi? Ya sambil serengas-serengas gitu lah, sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana, duduk dulu. Nanti bapak guru bantu kamu sini. Nah itu, ya sama kayak Pak Haji. Kita ketawa kayaknya ngefriend teman sama siswa. Nah kira-kira yang mana nih? Berarti yang pertama apa? Sebagai apa? Iya, yang lebih tepat adalah sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, ya sebagai teman. Nah ini nih, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk mengerjakan tugas yang tertinggal tadi ya. Saya tunggu. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Sebagai yakin sebagai manajer. Coba kita lihat untuk studi kasus berikutnya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7.00. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Coba tadi yang kasus tadi jadinya apa nih? Jadinya apa nih yang kasus tadi? Pemantau. Yang ini apa jadinya? Pemantau, karena berputar pada aturan yang jelas. Jadi dia hanya memakai, kalau kamu ada aturan ini, kamu melanggar, ya harus konsekuensinya seperti ini. Tapi kalau yang kelima, nah ini apa ya? Ini kalau yang ini apa? Manajer. Kenapa manajer? Poinnya pada mana? Terdapat di mana? Poin bahwa ini adalah posisi kontrol manajer. Iya, ada kata untuk memperbaiki diri dan ditawarkan. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Tadi ada penawaran.
Iya, yang berikutnya ini materi yang untuk perwalian besok ya Bapak Ibu wali kelas 7, 8, dan 9 kemarin sudah membuat kesepakatan kelas dan Nuseo sudah saya lihat rata-rata menggunakan diksi kalimat negatif. Nah, ini makanya kita perlu ubah ini. Nanti besok itu kegiatannya apa, kita akan membuat keyakinan kelas lebih dalam dari itu. Kesepakatan kelasnya oke, tapi lebih dalam dari itu. Kenapa perlu dibuat keyakinan kelas? Kira-kira apa? Tujuannya untuk apa? Kenapa nggak kita harus membuat keyakinan kelas? Untuk apa kira-kira? Untuk apa kira-kira? Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas sih bukan peraturan kelas? Bukan motivasi itu. Apa? Puisi? Kita akan menemukan motivasi itu sih, bukan apa puisi ya. Kata kunci yang dari tadi saya sering ulang-ulang adalah apa? Kita menemukan motivasi intrinsik. Dari mana? Dari keyakinan kelas. Keyakinan itu benar, jadi itu akan tumbuh sendiri gitu. Nah, bukan pada kita tidak akan membuat peraturan kelas. Kenapa? Kalau peraturan tadi sifatnya apa? Sifatnya eksternal dari luar. Nanti yang terjadi apa? Akan terjadi pelanggaran lagi. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama berupa nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, hindari penggunaan kata-kata yang bersifat negatif. Nanti akan saya beri contohnya. Sedikit saja agar mudah diingat, gak usah banyak-banyak, sedikit saja, singkat, jumlahnya sedikit, terus kata-katanya juga jangan yang panjang-panjang agar mereka mudah ingat. Misalkan satu kata, dua kata gitu. Jadi jangan yang rangkaian kata frase ya, itu terlalu panjang. Kemudian prosesnya itu melibatkan semua anggota kelas dan disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Nah, ini ada beberapa contoh keyakinan kelas yang mungkin bisa menjadi referensi Bapak Ibu wali kelas besok. Jadi yang akan dimunculkan dalam keyakinan kelas, mungkin kan kalau anak-anak itu kan nge-blend ya tentang hal ini, kita dorong nih ke arah situ. Nilai-nilai kebajikan apa yang akan dimunculkan dalam kelas itu? Misalkan yang pertama integritas, kemudian yang kedua kerjasama, kemudian yang ketiga empati, kemandirian, yang kelima tanggung jawab, yang keenam keadilan, dan yang ketujuh kepedulian. Nah, jadi nanti Bapak Ibu metodenya besok itu Bapak Ibu nanti bisa, mungkin di kelas sudah ada itu bendahara kelas mungkin menyiapkan besok. Kalau misalkan mungkin dari Bapak Ibu sendiri juga monggo, kalau misalkan enggak nanti mungkin bisa menyampaikan ke bendahara kelas untuk membeli sticky note ya, terus dipasang bentuk apa ya, pakai kertas manila atau apalah ya, tapi separuh aja, jangan banyak-banyak karena kita bikinnya cuma sedikit. Nah, terus ditempel ya, anak-anak dibagi satu-satu. Anak hanya menyebutkan satu saja nilai kebajikan saja. Setiap anak hanya satu nilai kebajikan saja. Setelah itu ditempel ya, anak-anak masing-masing anak. Mungkin yang kemarin ikut PI hampir sama prosesnya kayak gitu. Jadi ditempel di kertas manila atau apa kertas yang Bapak Ibu siapkan. Setelah itu nanti Bapak Ibu kelompokkan yang sama, diambil satu. Jadi yang lain dikelompokkan lah, maksudnya yang sama udah satu aja, terus jadi ada berapa gitu. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu nyiapkan satu lembar HVS kosong. Untuk apa? HVS kosong itu fungsinya adalah mereka menulis nama mereka beserta tanda tangan sebagai bukti kalau mereka ikut membuat keyakinan kelas gitu. Jadi bukti kalau mereka, jadi rasanya itu akan berbeda Bapak Ibu. Kita main rasa ya. Jadi rasanya itu akan berbeda ketika mereka hanya dilibatkan seperti itu dengan mereka tanda tangan kemudian temenan ya, maksudnya apa yang dilakukan itu benar-benar sesuatu yang besar gitu. Jadi nanti Bapak Ibu ada gambaran di besok. Bapak Ibu mau menyiapkan dari Bapak Ibu sendiri atau lewat
kas dari kelas, monggo untuk propertinya itu mungkin kita butuh sticky note sama kertas manila atau Asturo atau apalah terserah Bapak Ibu, sekreatifnya Bapak Ibu. Kemudian masing-masing anak diberi sticky note satu-satu untuk menyebutkan satu saja nilai kebajikan yang akan mereka jadikan sebuah keyakinan kelas. Nanti setelah itu anak-anak suruh maju nempelin sendiri. Nah, setelah selesai nempelin, mereka menuju ke meja guru yang Bapak Ibu sudah siapkan satu lembar kertas HPS. Nanti mereka nulis nama, nggak harus urut absen, pakai nama terus tanda tangan. Jadi itu bukti bahwa mereka benar-benar dilibatkan dan benar-benar serius nih kalau kita membuat sebuah keyakinan kelas secara bersama. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir tentang segitiga restitusi. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Jadi ketika kita dihadapkan pada sebuah studi kasus ya, tadi kan kita ada beberapa studi kasus yang sudah tadi dicontohkan, kita itu tidak langsung menjudgment, tapi kita melewati tahap-tahap segitiga restitusi. Yang pertama apa? Kita melakukan menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu bagaimana kegiatannya? Kegiatannya adalah kita menyadari bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika orang itu bersalah kemudian kita menjudge kamu salah, itu ya walaupun sejatinya semua orang itu tidak mau disalahkan meskipun mereka salah. Tapi kalau kita ada menstabilkan identitas itu mereka jadi setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, jadi tidak merasa terjudgment sendiri. Baik, saya lanjutkan nih Bapak Ibu. Tadi segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian kata-kata yang berikutnya kita bisa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi mungkin kita bisa menstabilkan kondisi keadaan sehingga mereka tidak terjudgment merasa bersalah sendiri. Kemudian yang tindakan yang kedua, tahap kedua adalah kita melakukan validasi tindakan yang salah. Caranya bagaimana? Nah, kamu tentu punya alasan ya mengapa melakukan itu. Jadi dicari tahu alasannya apa, latar belakangnya apa. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Tadi mungkin kan mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran karena tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia gitu. Kemudian tingkatan berikutnya adalah kita menanyakan keyakinan, menggali motivasi intrinsiknya. Menanyakan keyakinan gimana? Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Contoh studi kasus seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ada anak yang ngejek-ngejek nama bapaknya, nama orang tuanya, ya kan sering. Terus akhirnya bertengkar, akhirnya rame gelut atau apalah ya. Nah, terus kita panggil kan anak yang tadi bermasalah tadi, kita panggil. Kita jangan langsung menjudgment atau memarahinya. Jadi kita melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi ini. Nah, pertama kita menstabilkan keadaan nih, menstabilkan identitas dulu. Caranya dengan tadi jangan membuat bersalah dulu. Anak itu mungkin kita bisa menanyakan, setiap orang pasti punya kesalahan. Kamu tahu apa kesalahan kamu? Nanti mereka menjawab, ya ini. Terus setelah itu kita bisa melakukan validasi tindakan yang salah. Kira-kira tadi kamu mengejek nama orang tua teman kamu, kira-kira bagaimana, tindakan yang baik atau tidak? Terus mereka pasti akan jawab ya, tidak baik. Nah, lanjut dengan menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa? Nah, kira-kira apa? Kalau mengejek nama orang tua, itu kira-kira keyakinan kelas apa yang perlu kita ingatkan? Apa? Menghormati, saling menghormati.
Nah, itu mungkin bisa dimasukkan sebagai referensi besok Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas, mungkin poin-poinnya ketika mungkin dari anak sudah tergali nih beberapa keyakinan kelas, tapi mungkin ada hal yang belum tercover sama anak nih, misalkan saling menghormati atau menghargainya belum ada nih. Nanti kita gali lagi, kita arahkan agar itu muncul dari anak. Tapi kita arahkan ke arah situ gitu. Biar jadi jangan kita langsung menyebutkan ini belum ada yang saling menghargai atau menghormati ya. Tidak, tapi kita arahkan mereka agar mereka munculkan kata itu. Gitu. Jadi nanti tidak salah satu keyakinan kelas bisa seperti itu. Bisa ditambahkan. Kemudian menstabilkan identitas itu beberapa kata-katanya itu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini kan ketika didengar anak itu adem. Jadi mereka itu tidak merasa terjudgment salah gitu. Jadi mereka kan netral dulu, akan adem. Mereka bisa menceritakan. Berikutnya mereka akan menceritakan apa yang mereka ini rasakan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, padahal kan kamu bisa melakukan yang jauh lebih buruk dari ini ya, tapi kamu hanya melakukan sampai misalkan tadi ledek-ledekan nama orang tua, terus yang dilakukan anak itu sampai gebrak meja karena kesel sih diledek. Nah kemudian sampai terdengar ke kita, ayo kita panggil anak itu. Nah itu kita bisa pakai kalimat yang ini, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu ya, mungkin bisa nonjok atau apa, tapi dia hanya sekedar gebrak meja aja. Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Apa sih yang mereka lindungi? Nama baik orang tuanya kan. Nah itu. Jadi kamu boleh pertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah kemudian yang ketiga, sisi ketiga dalam menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nilai-nilai umum yang telah disepakati, dan kita akan bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Jadi kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan ke anak itu untuk menggali keyakinan kelas. Kira-kira yang sebaiknya bagaimana? Selesai penutup. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah yang baik, sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, pada kegiatan hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kemarin mungkin kalian minggu kemarin sudah membuat kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas yang mungkin sudah dikumpulkan. Nah hari ini tuh kita akan membuat keyakinan kelas. Kira-kira dari kata keyakinan kelas itu maksudnya gimana sih? Keyakinan kelas yang kamu bayangkan itu seperti apa? Keyakinan kelas itu apa? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan, dari kata keyakinan, kira-kira apa? Apa yang kamu yakini? Kita akan membuat sebuah keyakinan kelas.
Apa? Kira-kira apa? Keyakinan itu mengarah pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang baik. Kira-kira nilai-nilai yang baik itu seperti apa? Nilai-nilai baik, menurutmu nilai baik itu yang seperti apa? Sikap, perilaku yang baik itu seperti apa? Apa? Ya, kejujuran. Terus apa lagi? Sopan santun. Terus apa lagi? Apalagi yang ada di diri kalian yang kamu yakini dari kecil, kita tuh sebaiknya tuh harusnya tuh seperti ini. Ada kan nilai-nilai kebajikan yang sudah diberikan orang tua kan di rumah kan? Kalian mungkin sudah diajarkan yang baik itu seperti ini nak. Ini nilai-nilai kebaikan yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari orang tua, dari lingkungan keluarga. Kira-kira yang sudah ditanamkan dalam diri kalian itu selain tadi kejujuran, sopan santun, terus apa lagi? Nilai-nilai apa? Yang kalian tahu, yang kalian yakini dari keluarga mungkin sudah mengarahkan apa? Kira-kira apa? Nilai-nilai kebajikan yang sudah diajarkan di lingkungan keluarga. Apa? Misalkan kalian nih bangun tidur disuruh orang tua apa? Nah, kamu yakin apa? Misalkan gak dibangunin nih, biar apa? Biar apa? Disiplin bisa. Terus apa lagi? Bertanggung jawab. Tanggung jawab itu nilai-nilai kebajikan. Nah, terus apa lagi tadi? Disiplin. Terus apa lagi? Kira-kira apa lagi? Mandiri. Terus misalkan nih ada temanmu yang membutuhkan bantuanmu, kira-kira apa? Nilai-nilai apa yang bisa, nilai kebajikan apa yang muncul? Menolong ya. Terus misalkan temanmu lagi sedih, temanmu lagi berduka, nilai apa yang muncul harusnya di kamu? Empati. Terus apa lagi? Kira-kira nilai apa? Ayo kita gali nilai-nilai kebajikan yang mungkin selama ini kamu apa ya? Itu apa sih? Itu sebenarnya nilai kebajikan yang sebaiknya, yang seharusnya, yang seidealnya sebagai manusia yang baik itu kita harus seperti ini. Itu adalah nilai-nilai yang perlu kita yakini. Kira-kira apa lagi selain itu? Tadi sudah kita dapat berapa ya tadi? Sopan santun, kemudian tanggung jawab, mandiri, kejujuran, disiplin, empati. Terus apa lagi? Kalau kita nih butuh bantuan orang lain, kalau tadi kita menolong, sekarang kita butuh bantuan orang lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu tugas, atau kita ada tugas proyek kan, butuh apa nih? Butuh kerjasama. Kerjasama itu bagian dari salah satu nilai-nilai kebajikan. Ada gambaran? Nah, nilai kebajikan itu perlu kita yakini menjadi sebuah nilai keyakinan kelas. Nah, kita akan membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas 9A nih. Anak-anak 9A punya nilai-nilai kebajikan apa nih yang perlu kita yakini bersama. Nanti kita sepakati bersama, gitu ya. Nah, nanti ibu akan bagikan kertas sticky note ini, satu anak satu. Nah, nanti kalian tulis hanya satu kata atau dua kata. Ya, misalkan kayak tadi mandiri atau apa. Jadi satu anak hanya menyebutkan satu nilai kebajikan saja. Tidak harus yang tadi. Mungkin ada punya pendapat yang lain, misalkan toleransi atau apa, misalkan integritas, loyalitas. Itu kan berupa nilai-nilai kebajikan. Ya, nanti hanya menuliskan satu atau dua kata. Nah, setelah itu nanti ditempel, nanti ibu siapkan tempat nempelnya. Terus nanti kamu tulis di sini yang besar ya, tulisan yang biar terlihat jelas. Hanya satu nilai kebajikan. Nanti setelah itu baru ditempel. Lalu kita akan simpulkan. Kalau nanti ada yang sama, nanti kita akan kumpulkan, kelompokkan. Kalau berbeda nanti dipisahkan. Nanti kita akan membentuk keyakinan kelas itu. Kita ada berapa nilai kebajikan yang muncul, yang ada di kelas ini. Kira-kira apa saja ya? Gitu. Sudah ada gambaran? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini dibagikan. Yang sudah didapatkan silakan bisa nulis satu nilai kebajikan yang bisa ditulis sebagai keyakinan kelas.
pinjam kalendernya ya, nanti kita buat di sini. Kalian tuh nggak nempelin di sini tingginya, cukup ya. Yang sudah selesai nanti bisa menempelkan kertas sticky note-nya, ayo ditulis. Terus yang sudah bisa menempelkan. Satu, nilai kebajikan apa yang menurut kalian yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan kelas dipakai bersama satu kelas ini, berlaku bersama untuk satu kelas ini. Silakan ya, sudah boleh? Iya, boleh asik. Saya balik di sini. Cukup biar bisa enggak? Ya, ada lagi? Silakan ya. Ayo yang sudah bisa nempelin di depan, jangan usah nunggu temennya. Nempelin. Cari tempat yang agak longgar ya, yang bisa yang tinggi di atas biar temanmu enggak. Yang sudah bisa kembali duduk. Hanya satu atau dua kata saja ya, satu atau dua kata. Dari tempat yang longgar. Cukup mas, jangan yang numpuk biar yang terbaca. Cari space tempat yang longgar. Oke, baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat dulu. Sekarang kita baca bersama ya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah kalian tulis. Kalian sendiri yang menulis kan? Berarti yang kalian yakini. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Kita coba kelompokkan. Misalkan nanti ada yang sama, ibu hanya ambil satu karena sama sih ya. Nanti yang beda baru kita tinggal. Yang pertama solidaritas, kemudian yang kedua etika. Nah, yang berikutnya sopan santun. Etika sama sopan santun sama ya. Kita ambil satu ya. Sama. Kemudian apa lagi nih? Saling menghormati. Ini ada loyalitas, kerjasama. Gotong royong ini juga ada loyalitas sama, berarti ini sama. Yang sama ibu ambil satu. Ada integritas, ada gotong royong, ada tolong menolong. Ini kan hampir sama ya. Mau yang diambil gotong royongnya atau tolong menolongnya? Tolong menolong. Gotong royong cukup banyak sih, ada satu, dua, berapa nih? Ini beretika juga sama. Legowo, ramah, rajin, kejujuran, kerjasama. Lagi ya mas ya yang berbeda. Ini bekerja sama ya, kerjasama sama. Terus ada lagi tanggung jawab. Ramah sama denganku ya, berbeda ya. Ramah. Saling menghargai, saling menghormati sama ya. Di mana lagi mas yang sama? Kita coba cek. Disiplin, keadilan. Nah ini ada beberapa yang beda, coba cek mas, barangkali ada yang sama. Kita jadi satu. Ramah tamah sama kayak sopan santun ya. Ada lagi gak? Kerjasama yang sebelah mana? Tuh ya, oh ya ini sama.
menghormati, tanggung jawab. Ini kerja sama lagi ya. Gotong royong, sopan santun. Sopan santun sama di ini ya, etika ya, sama sudah masuk. Ada lagi nggak yang sama? Kita kelompokkan yang sama. Peduli, tanggung jawab, saling menghormati, empati, keadilan, tolong menolong. Ayo silakan. Loyalitas, ada nggak yang masih sama? Coba dicek, kita cek bareng-bareng. Ada nggak? Solidaritas, ada yang sama? Ada ya. Terus kerjasama. Kejujuran. Kerjasama, saling menghormati, rajin, peduli, tanggung jawab, disiplin, etika, gotong royong, loyalitas, integritas, tolong menolong, keadilan, dan empati. Ada lagi yang maksudnya dilihat, misalkan ada yang sama Bu, yang sama kita jadikan satu, ada nggak yang sama lagi? Beda, kalau beda sekarang kita tata biar bentuknya rapi. Ini hasilnya sekarang. Minta tolong dibacakan salah satu nilai kebajikan keyakinan kelas yang diyakini kelas 9A. Salah satu siapa yang mau maju membacakan, sudah dirapikan untuk nilai-nilai kebajikan yang muncul di kelas 9A. Silakan, siapa yang mau membacakan, hanya membacakan saja. Siapa yang membacakan nilai-nilai yang sudah terkumpul ini? Ayo siapa? Salah satu. Ayo, tinggal membacakan saja. Yuk, membacakan nilai kebajikan yang sudah kita bentuk bersama. Hanya membacakan saja nilai kebajikan keyakinan kelas. Siapa yang mau membacakan? Silakan. Ayo, tinggal membacakan aja. Silakan yang membacakan. Ayo tinggal membacakan, atau tinggal membacakan saja. Kita sudah kita eliminir tadi yang sama-sama, terus kita sudah kelompokkan yang berbeda, kita tinggal. Ya silakan. Halo yang sebelah sana. Keyakinan kelas. Oke, di sini jadi aku bakal bacain keyakinan kelas 9A yang tadi udah ditulis sama kalian. Yang pertama ada solidaritas, terus kejujuran, kerjasama, saling menghormati, disiplin, rajin, peduli, tanggung jawab, terus loyalitas, etika, gotong royong, empati, integritas, tolong menolong, dan yang terakhir keadilan. Nah itu tadi keyakinan kelas 9A. Semoga kita bisa menerapkan keyakinan kebajikan kelas yang udah kita tulis sendiri ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Halwa. Nah, ini adalah keyakinan kelas 9A ya. Nanti akan ditulis yang rapi oleh Bu Enik selaku wali kelas kalian. Nah, nanti sebagai bukti kalian sudah membuat keyakinan kelas ini, nanti silakan kalian maju ke depan untuk tulis nama dan tanda tangan ya. Bentuk kesepakatan kita. Ini kan dibuat kalian kan, bukan dibuat oleh sekolah atau Bapak Ibu guru. Jadi ini adalah nilai kebajikan yang kalian susun sendiri menjadi sebuah keyakinan kelas, keyakinan bersama. Gitu. Ya, nanti silakan kalian tulis nama sendiri, siapkan pulpen, nanti maju ke depan satu-satu untuk menuliskan nama dan tanda tangan. Bukti bahwa kalian sudah menyepakati keyakinan kelas yang kalian bentuk sendiri.
Ibu minta testimoni 2 orang setelah melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini testimoni 2 orang. Ngomong di depan kamera. Ayo dong, apa yang belajar pede gitu di depan kamera. Nanti kamu tinggal ngomong apa yang tadi dilakukan, menurut kalian gimana. Jadi sekarang itu zamannya peraturannya itu dibuat bersama dalam bentuk seperti ini. Jadi tidak dalam bentuk peraturan sekolah, tapi dalam bentuk seperti ini. Kita buat bersama keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Itu bagian dari membuat peraturan kelas. Kalau peraturan kelas yang dulu itu kan dibuat oleh guru untuk murid. Kalau ini tuh sekarang kita itu membuat peraturan kelas, tapi yang dibuat bersama. Nah, istilahnya berganti menjadi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi itu untuk bahan tadi. Ibu butuh 2 orang untuk testimoni. Tadi kan Galwa sama ini kan nanti mau buat yang restitusi, nanti di video ibu sini Galwa kalau buat teko. Ayo yang lain ayo. Cuma tinggal ngomong aja, menyampaikan tadi. Yuk berani tampil di depan kamera. 1 cewek 1 cowok, yuk. Tinggal ngomong apa yang ini aja. Ya. Iya, masih ada nih ya. Siapa yang mau ini untuk testimoni? Masih mau testimoni? Baik anak-anak, tadi kita telah melakukan kegiatan kesepakatan kelas berupa keyakinan kelas. Kalian telah menuliskan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kalian. Harapan ibu, apa yang sudah kalian tulis bersama itu akan menjadi sebuah komitmen, akan menjadi sebuah keyakinan yang kalian yakini, menjadi nilai-nilai kebaikan yang kalian munculkan. Misalkan suatu saat kalian ada perselisihan di antara kalian, ingatlah ada nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama. Demikian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya teman-teman telah membuat keyakinan kelas. Dengan ini saya merasa senang karena kita jadi ngerasa nggak tertekan karena kita sendiri yang bikin perasaan tersebut. Terima kasih. Saya rasa kegiatan ini cukup unik. Yang saya rasakan adalah senang. Dan saya yakin dengan adanya kegiatan seperti ini, saya dan teman-teman saya akan berusaha melaksanakannya. Erga, tadi Ibu mendengar laporan dari guru tiket. Sepertinya kamu sering terlambat ya? Iya, Bu. Kira-kira seingat kamu sudah berapa kali terlambat? Udah 5 kali kayaknya, Bu. Wah, banyak juga ya. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik, Erga, berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan berusaha memperbaikinya. Setuju tidak? Setuju, Bu. Baik, Erga, kita cari solusinya bersama ya. Baik, Bu. Erga, kira-kira sering terlambat pasti punya alasannya kan? Iya, Bu. Nah, kenapa Erga sering terlambat? Karena aku sering begadang, Bu. Oh begitu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama kan? Tahu, Bu.
kalau terlambat ke sekolah sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu, karena kalau kita disiplin itu pasti kita bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat buat kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita dan melatih rasa kepedulian. Baik, Bu. Aku minta maaf kalau udah sering telat. Iya, Edga, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Aku nggak bakalan begadang lagi, terus kalau misal mau tidur, tidurnya tuh cepet. Baik, Edga, kamu sudah menemukan solusinya dan itu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih, silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ega Khairul Anam dari kelas 9A. Aku tadi senang banget karena tadi aku udah diajak diskusi sama Bu Guru buat nemuin solusi dari kesalahan yang sering aku lakuin. Aku janji aku gak bakalan terlambat lagi dan aku bakal benerin waktu tidur aku dan aku gak bakal bergadang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tadi Ibu mendengar laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar ya sama Melvin. Iya, Bu, habisnya Halwa kesel sama Melvin. Kesel kenapa? Melvin terus-terusan mencontek pekerjaan Halwa, bukan cuma PR, tapi tugas-tugas juga. Oh begitu. Ya, Ibu memahami. Mungkin Ibu juga ketika di posisi kamu juga akan marah dan kesal kan ketika pekerjaan atau tugas yang sudah kita kerjakan kemudian contek sama teman kita. Lalu apa yang kamu lakukan sama Melvin? Tadi Halwa marah-marah ke Melvin, terus tanpa sadar Halwa gebrak mejanya. Kamu sampai menggebrak meja. Iya, Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu. Kamu memiliki alasan tersendiri kan? Iyalah, Bu. Halwa udah susah payah ngerjain pekerjaan Halwa sendiri. Tapi Melvin nyontek itu aja, nggak mau berusaha sendiri. Ya wajar lah, Ibu memahami ketika kamu merasa kesal seperti itu karena pekerjaan ini dicontek oleh Melvin. Ibu sangat menghargai tindakan kamu dan kamu tidak berbuat yang jauh lebih buruk dari itu seperti memukul Melvin. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Enggak, Bu. Terus menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghargai antar teman. Ya, betul sekali. Saling menghargai dan menghormati antar teman menurutmu baik tidak? Baik, Bu, dan itu penting. Baik. Keyakinan kelas yang kira-kira kamu harus lakukan ketika kamu berada di posisi marah bagaimana ya? Harus lebih sabar. Sabar. Baik. Apakah kamu bersedia untuk melakukan hal itu? Bersedia, Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Harus lebih sabar dan lebih mengontrol emosi. Terus kalau misalkan ada teman yang mencontek, lalu bakal ngelaporin ke guru pelajar atau ke wali kelas Halwa. Baik, terima kasih Mbak Halwa. Sekarang bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Halwa Citra Nurdi Firzanah dari kelas 9A. Tentunya aku senang banget bisa diajak berdiskusi dengan ibu guru untuk mengendalikan diri dari amarah. Tentunya aku harus lebih banyak belajar bersabar dan menghargai sesama teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.